Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para rawuh sedherek mawon ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Imam Ad-Dailami menceritakan bahwa kehidupan kita ini adalah sangat dekat dengan alam kubur. Apakah bedanya kuburan dengan alam kubur itu? Kalau kuburan adalah untuk memakamkan orang yang sudah mati, tapi alam kubur itu adalah sangat berdekatan dengan kita. Saat ini pun kita dekat dengan alam kubur. Makanya di dalam kitab Wasiatul Mustafa, yaitu wasiatnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dipun dawuhaken wonten sarahipun, sesungguhnya hadiah orang hidup kepada orang yang sudah meninggal itu adalah doa dan istighfar. Makanya orang-orang yang sudah meninggal itu sangat berharap dengan doa-doa dari orang-orang yang masih hidup. Siapa lagi itu kalau bukan anaknya, bukan temannya, bukan saudaranya. Para Bapak Ibu yang berbahagia, dipun dawuhaken wa inna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Sesungguhnya hadiah untuk orang yang sudah mati yang sangat diharapkan oleh orang-orang yang sudah mati tidak ada lain kecuali doanya orang-orang yang masih hidup dan menerima istighfarnya orang-orang yang masih hidup. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dipun jelasaken mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawis. Tiada hari mayat di alam kubur itu meronta-ronta minta tolong kepada yang masih hidup bagaikan mereka minta tolong ketika tenggelam di lautan. Semuanya menunggu doa-doa dari orang-orang yang masih hidup. Yantaziru da'wata talhaqahu. Semua menunggu doa-doa yang diberikan kepadanya. Siapa lagi? Min ibnihi, kalau tidak dari anak-anaknya. Kalau kita sebagai anak, tentunya kita tidak lupa kepada leluhur kita yang sudah tiada, yang sudah mendahului kita. Tiap hari kita mintakan ampun dan didoakan semoga mendapatkan rahmat dari kubur atau siksa kubur. Kalau tidak punya anak, misalnya anaknya tidak mau mendoakan, kemudian kita tentunya punya kawan. Makanya kita punya kawan, punya teman, harus teman yang baik. Manakala kita punya teman yang baik, tentunya masih diingat oleh teman-teman kita. Manakala kita sudah tiada, teman kita ingat ketika semasa hidupnya kami berkawan kemana saja berada, maka ketika sudah tiada, maka doa yang datang. Kalau kita tidak punya teman, maka kita punya saudara. Ini untuk diingat kepada kita sekalian. Janganlah sekali-kali kita pecah belah di antara keluarga kita. Adik, kakak, adik-adik semuanya harus bersatu. Manakala pecah, maka ketika nanti siapa yang mendoakan kepada kita?
Maka ketika doa itu sampai kepadanya, yang diharapkan hanya doa. Orang yang sudah meninggal itu tidak ada lagi yang diminta kecuali hanya doa. Hanya doa dan istighfar. Makanya penting sekali tiap kita sholat atau paling tidak satu hari sekali, 100 kali untuk kita membacakan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini kita tujukan kepada keluarga kita, kepada orang tua-tua kita terdahulu, kepada saudara-saudara kita yang sudah tiada, kepada teman-teman kita yang sudah baik dengan kita, tidak dilupakan. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilahi minad dunya wa ma fiha. Kalau doa itu sudah sampai kepada orang yang sudah meninggal, ada di alam kubur, maka orang yang sudah mati itu kanat ahabba ilahi minad dunya wa ma fiha. Mereka-mereka yang sudah ada di alam kubur itu lebih cinta, lebih senang itu daripada dunia dan isinya. Inilah manfaat doa yang kita berikan, yang kita kirimkan kepada ahli kubur yang sudah meninggal dunia. Untuk itu harapan kami kepada saudara-saudara saya yang sekepercayaan dan percaya bahwa doa itu pasti sampai kepada para ahli kubur, maka kita doakan. Paling tidak kita mendoakan setiap sholat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Kepadaku, mohon ampun kepada Allah, li kepadaku. Linya panjang, artinya li itu kepadaku. Wali walidayya dan kepada kedua orang tuaku. Baik orang tua yang sudah meninggal atau masih, itu bisa menerimanya. Wali ashabil hukukil wajibati alayya, dan kepada orang-orang yang pernah aku sakiti, aku ambil haknya, aku sakiti, aku dolimi, ampunilah. Itu sebagai tebusan kita menyakiti orang lain, kita mohon ampunkan ketika sholat. Wali ashabil hukukil wajibati alayya, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat. Inilah manfaat daripada istighfar itu untuk dirinya sendiri, untuk kedua orang tua, dan untuk kepada orang yang pernah kita dolimi, baik disengaja maupun tidak, pernah kita sakiti hatinya. Kita kadangkala tidak tahu bahwa itu salah, itu sakit orang lain, tapi kita harus memohonkan ampun kepada mereka. Insya Allah dengan istighfar itu, orang-orang yang di alam sana, ketika ia meronta-ronta minta tolong bagaikan orang yang tenggelam di lautan, maka dengan istighfar dan doa itu, maka dia merasakan bahwa rasanya ini lebih baik yang aku terima daripada dunia dan isinya. Beginilah saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kita sebagai manusia senantiasa mau mendoakan kepada keluarga kita khususnya, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita. Yang insya Allah nantinya kita akan didoakan kepada orang lain, kepada anak-anak kita, tidak akan melupakan kita semuanya. Semoga kita nantinya diberi Allah husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.